Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Badiatul Hikmah, guru di Lembaga MI Islamiyah Desa Karangasem, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 di LPTK UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan nomor NIM 25540130138. Pada kesempatan kali ini, hari Senin tanggal 12 Januari 2026, saya akan mempraktekkan praktek pembelajaran dengan materi Surat Al-Ikhlas di kelas 1 semester genap dengan model PJBL atau Project Based Learning. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Semuanya sehat? Alhamdulillah, kelas ACB sehat semuanya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran anak-anakku, marilah kita berdoa terlebih dahulu, ya. Karena dengan berdoa maka belajar kita hari ini semoga bermanfaat. Ayo silakan Mas Fikri, kita mungkin berdoa dulu, kemudian dilanjutkan sholawat tibil qulub. Silakan Mas Fikri. Hadir, oke. Mas Akmal? Hadir, siap. Alina? Mbak Cika? Hadir. Ya boleh angkat tangan. Mas Dimas? Hadir. Mbak Gali? Hadir. Mbak Halwa? Hadir. Alhamdulillah kelas 1B hari ini hadir semuanya. Diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Oke sayangku, boleh diperhatikan. Oke, coba sebelum anak-anak belajar bersama, coba dikeluarkan dulu buku tulis dan LKS-nya Al-Quran Hadis beserta juz amma. Silakan dikeluarkan terlebih dahulu. Perhatikan terlebih dahulu. Nah, hari ini kita akan belajar pelajaran Al-Quran Hadis. Halo? Halo? Sudah bisa mendengarkan Bu Ikma? Ya, hari ini kita akan belajar pelajaran apa sayangku? Al-Quran Hadis.
dengan cara kita membaca, menghafal, terus mengamalkan surat Al-Ikhlas, mengamalkan Al-Quran, khususnya adalah surat Al-Ikhlas. Kemudian cinta kepada ilmu, kita harus cinta kepada ilmu. Dengan cara apa cinta kepada ilmu? Mendengarkan dan berusaha menghafalkan dengan baik. Lanjut, yang ketiga adalah cinta kepada diri sendiri dan sesama. Yaitu dengan cara apa? Bersikap baik, bersikap jujur, saling menyayangi dan menghormati terhadap sesama. Lanjut, diperhatikan. Oke, di sini Bu Hikmah ada lagi adab dan tata cara membaca Al-Quran. Jadi sebelum kita masuk membaca surat Al-Ikhlas, kita harus tahu dulu adab dan tata cara membaca Al-Quran. Ada yang sudah tahu? Adabnya bagaimana ya cara membaca Al-Quran? Ada yang sudah tahu? Harus khusyuk, pintar apalagi? Berwudu. Oke, coba kita bahas satu-satu. Melafalkan surat Al-Ikhlas dengan perlahan, dengan khusyuk dan menirukan bersama-sama. Terus kemudian yang selanjutnya adalah berwudu dahulu. Terus duduk dengan sopan. Jadi kita kalau membaca Al-Quran, membaca juz amma, tidak boleh apa? Tidak boleh bermain sendiri, harus dengan sopan. Terus kemudian menyimak juz amma atau Al-Quran. Ini anak bawa juz amma ya? Bawa kisip. Lanjut kemudian membaca dengan tartil. Membaca dengan tartil itu maksudnya ya tidak terlalu cepat-cepat membaca, tidak boleh gugu. Kita lanjut ya nak. Oke, sebelum kita dengarkan bersama-sama murotal surat Al-Ikhlas, coba anak-anakku kelas 1B kita berdiri dulu. Bu Hikmah mau ngetes semangat sampean. Ya, mau ngetes semangat anak-anak. Silakan berdiri. Sudah? Harwa siap? Oke. Bu Hikmah ada ice breaking. Masih ingat dengan ice breaking? Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Masih ingat? Oke, coba ya bersama-sama. 3, 2, 1. Buka tutup. Oke. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Digulung-gulung, digulung-gulung sambil tersenyum. Digulung-gulung, digulung-gulung sambil tertawa. Sekali lagi lebih cepat temponya ya. Yuk, 3, 2, 1. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Digulung-gulung, digulung-gulung sambil tersenyum. Digulung-gulung, digulung-gulung sambil tertawa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali sayangku. Oke sayangku, sebelum kita mendengarkan bersama-sama murotal, coba tadi kan sudah Bu Hikmah sampaikan ada membaca Al-Quran. Nah, sekarang ada murotal, silakan didengarkan dengan khusyuk. Tidak boleh ada yang berbicara sendiri. Dengarkan dengan khusyuk, nanti setelah itu kita baca bersama-sama. Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dua kali. Nah,
dengan cara Bu Ikma membaca dulu per ayat, nanti ditirukan. Contoh, Bismillahirrohmanirrohim, nanti anak-anak menirukan. Itu ya. Jadi tidak langsung ayat 1 sampai 4. Oke, yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terakhir coba kita baca bersama-sama dulu ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Semuanya sudah hafal surat Al-Ikhlas? Sudah hafal semuanya? Alhamdulillah. Oke, lanjut. Nah, sekarang ada pengertian surat Al-Ikhlas. Bima akan menjelaskan sedikit tentang surat Al-Ikhlas. Ada yang sudah tahu surat Al-Ikhlas artinya? Memurnikan keesaan Allah. Pintar. Kemudian surat Al-Ikhlas ini merupakan surat ke-112 dalam Al-Quran, yang terdiri berapa ayat sayangku? 4 ayat dan diturunkan di kota Makkah. Makanya dari itu tergolong surat Makkiyah. Sip, lanjut. Kemudian surat Al-Ikhlas mengajarkan kita harus tulus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa. Esa artinya apa sayangku? Apa artinya Esa? Satu atau tunggal. Jadi Allah itu hanya ada satu. Allah Maha Esa. Sip. Kita sebagai muslim umat Islam wajib menyembah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah tempat kita bergantung segala sesuatu. Kita minta pertolongan kepada siapa? Allah. Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sakit, minta sembuh kepada siapa? Allah. Nek belum paham belajar. Halo, belum paham belajar, maka kita minta kepahaman kepada siapa? Allah. Kita bernafas, siapa yang memberi nafas? Allah. Nah, di sini Bu Ikma ada contoh sayangku. Bu Ikma ada contoh. Allah tadi Maha Esa. Esa artinya satu. Oke. Allah itu hanya ada satu, nah ya. Tapi bisa mengatur semua yang ada di bumi. Bisa mengatur semua yang ada di alam semesta ini, di bumi ini lah. Salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah matahari. Mataharinya ada berapa? Ada satu, tapi bisa menyinari seluruh dunia. Betul enggak? Betul, itu ciptaan Allah. Matahari seperti? Oh iya, memang seperti dekat ya matahari. Ya, kita kan bisa merasakan panas, ya toh? Sama Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu Allah itu di mana, Allah itu di mana saja. Tapi kita
Betul nggak? Betul nggak? Oke, dan menjadi anak yang beriman serta berakhlak yang baik. Kita bisa mengingat kembali, ya Allah, iya, berarti yang menciptakan aku itu Allah, yang memberi saya nafas Allah, yang memberi saya sehat adalah Allah. Nah, kita belajar melalui surat Al-Ikhlas. Jos. Lanjutlah, ini dia. Supaya anak-anak lebih jelas, mari kita simak video tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dalam. Siap? Siap melihat videonya? Oke. Dilihat, ditonton dengan baik. Tidak boleh ada yang bergurau dengan temannya. Silahkan kepalanya diangkat, jangan ditaruh di meja, ya. Kemudian kita lihat videonya, kita simak bersama-sama. Siap sayangku ya? Pintar sekali. Lanjut. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Ini kita mau berbagi cerita tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kak Ahmad, setiap hari kita sholat, beribadah, kata ayah sama ibu untuk cari ridhonya Allah, biar Allah makin sayang sama kita. Tapi Allah ada di mana ya Kak? Kok dia nggak bisa lihat Allah ya? Semua ini ciptaan Allah ya? Iya, dan semua itu bukti kalau Allah itu ada dan kita bisa merasainnya. Jadi walaupun tak kelihatan, Allah selalu ada, selalu dekat ya Kak. Betul, Allah lebih dekat dari apapun. Yuk kita bersyukur setiap hari karena Allah sayang banget sama kita. Ya, dia adalah kakak beradik yang menceritakan tentang keberadaan Allah. Jadi angin itu tidak bisa dilihat, nak. Sama pernah melihat angin? Tidak, tapi bisa nggak merasakan angin? Oke, lanjut sayangku. Nah, ini kita, Bu Hikmah ada tugas kelompok. Tugas kelompoknya sesuai tempat duduknya masing-masing, oke? Tugasnya adalah menyusun puzzle ayat. Nah, ini Bu Hikmah ada LKPD. LKPD ini adalah surat Al-Ikhlas yang tidak secara acak, tidak urut. Ya, maka anak-anak tugasnya adalah menggunting ayat-ayat ini dan nanti disusun kerja kelompok. Ya, disusun. Coba gunting dan lemnya silakan dikeluarkan per kelompok. Nanti setelah puzzle-nya disusun, anak-anak maju per kelompok untuk membaca surat Al-Ikhlas dengan baik dan benar. Oke, sayangku, sudah siap gunting dan lemnya? Oke. Jadi anak-anak ini digunting sesuai gambar guntingnya, sesuai seret-seret potongan ini ya, potongan garisnya ini ya. Terus kemudian ayatnya ada di bawah. Nah, tadi ada berapa ayat surat Al-Ikhlas? Nah, ini ayatnya ada di bawah. Silahkan nanti dipotong satu persatu, mulai dari ayat 1, 2, 3, 4 dipotong. Kemudian ayatnya juga dipotong. Silahkan nanti ditempelkan di kertas putih sesuai urutan surat Al-Ikhlas. Oke? Siap kerjakan? Oke. Kita bagi dulu. Ya berkelompok nak memang. Kelompoknya kan sudah sesuai.
membacakan per kelompok. Jadi nanti anak-anak maju satu-satu. Anak-anakku, sekarang kita akan membaca per kelompoknya masing-masing. Bu Hikmah tunjuk dulu kelompok mana yang akan maju duluan. Silahkan setelah Bu Hikmah tunjuk langsung maju. Bu Hikmah tunjuk dulu kelompok 1. Kelompoknya Mbak Gali silahkan maju dulu. Ya, proyeknya dikasih tahukan kepada teman-teman. Apakah sudah betul apa belum susunan ayat surat Al-Ikhlas dengan sempurna? Oke, boleh di sini nak, sini. Ya, coba Bu Hikmah mau lihat. Sip? Sudah betul sayangku? Dapat dilihat kelompoknya Mbak Gali sudah betul? Shadaqallahul. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Shadaqallahul. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan duduk kembali. Masuk pada refleksi. Oke, anak-anak, setelah ini menceritakan bagaimana perasaannya anak-anak setelah belajar tentang surat Al-Ikhlas. Bagaimana perasaannya? Senang sekali atau senang banget? Senang banget Al-Ikhlas hari ini. Bu Hikmah akan membagikan lembar refleksi untuk anak-anakku. Jadi nanti mengisinya adalah dicentang iya jika anak-anak merasakan itu dan dicentang tidak jika anak-anak tidak merasakan itu. Gitu ya? Oke, sekarang Bu Hikmah bagi dulu lembar refleksinya.
masjid